历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang dan Gengya telah selesai berkultivasi selama 1 bulan. Semua telah meningkat. Ziking telah mencapai tingkat keempat ranah Lingtai, sedikit lebih cepat dari yang kuperkirakan. Qin Yang mengangguk. Tubuh kekaisaran memang luar biasa, ditambah dengan biji teratai giok hijau dan biji giok api emas, peningkatan ini sangat masuk akal. Melihat orang-orang di sekitarnya, Qin Yang tersenyum tipis. Untuk saat ini, kalian semua lolos kualifikasi. Untuk saat ini? Kualifikasi? Beberapa orang saling berpandangan dengan kebingungan. Dalam sebulan ini, mereka berlatih siang dan malam, langsung naik dari tingkat keempat dan kelima ranah Linghai ke ranah Lingtai. Di Akademi Dewa, mereka pasti sudah disebut sebagai jenius tingkat atas. Namun, di mata Qin Yang, mereka hanya nyaris memenuhi syarat. Bos? Zhang Xiaoshuai tertawa dan berkata, "Bos, aku rasa kamu telah berlatih dalam pengasingan selama sebulan ini. Tingkat kultivasimu sekarang sudah sampai mana?" Aku? Qin Yang menyilangkan tangan di belakangnya dan berkata dengan tenang, tingkat pertama ranah Lingtai. Apa? Tingkat pertama ranah Lingtai? Beberapa orang langsung saling berpandangan dengan ekspresi tak percaya. Bos, jangan bercanda. Zhang Xiaoshuai melambaikan tangannya dan berkata, kamu sebelumnya sudah di tingkat ke-9 ranah Linghai, dan kami semua telah merasakan efek biji teratai serta biji giok api emas. 1 hari latihan setara dengan 10 hari. Kalau tidak, aku juga tidak mungkin mencapai tingkat ke-9 ranah Linghai dalam sebulan. Mana mungkin kamu hanya berada di tingkat pertama ranah Lingtai? Seharusnya paling tidak kamu sudah di tingkat keempat. Selama sebulan ini, Zhang Xiaoshuai benar-benar menyadari betapa dahsyatnya efek biji giok api emas. Dalam kondisi normal, butuh setidaknya 1 tahun baginya untuk naik dari tingkat keempat ke tingkat ke-9 ranah Linghai. Namun, 1 biji giok api emas mempercepat latihannya lebih dari 10 kali lipat. Qin Yang sebelumnya sudah berada di tingkat ke-9 ranah Linghai, dan mengonsumsi 1 biji giok api emas seharusnya setara dengan 1 tahun latihan. Tidak mungkin dia hanya berada di tingkat pertama ranah Lingtai. Tanpa banyak bicara, Qin Yang mengibaskan tangannya, dan tiba-tiba, 9 gerbang aura di tubuhnya keluar, memperlihatkan 9 Linghai yang sangat melimpah. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, di lokasi Linghai pertama, terdapat sebuah Lingtai yang berdiri kokoh, stabil seperti gunung, berdiri dengan tenang. Benar-benar tingkat pertama ranah Lingtai. Pada saat ini, semua orang yang hadir benar-benar terdiam. Ye Ziking tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu betapa mengerikannya bakat Qin Yang. Ketika pertama kali bertemu, Qin Yang bahkan belum mencapai ranah Linghai, tetapi selama tahun-tahun latihannya, kekuatan Qin Yang meningkat dengan kecepatan yang menakutkan, bahkan melampaui dirinya. Namun kali ini, Qin Yang hanya naik ke tingkat pertama ranah Lingtai, jadi pasti ada alasannya. Tidak baik, tidak baik. Pada saat ini, sebuah suara panik tiba-tiba terdengar. Su Tongtian berlari dengan cepat, tiba di hadapan Qin Yang, dan berbicara dengan tergesa-gesa. Banyak murid dalam dan murido berkumpul di luar. Energi spiritual di area 36 terlalu kuat. Mereka sepertinya ingin mendapatkan bagian. Su Tongtian menyeka keringatnya. Meskipun dia sebagai tetua terhormat tidak takut pada murid-murid itu, tetapi para anak roh di belakang mereka adalah orang-orang yang berpengaruh di Akademi Dewa. Bahkan para tetua inti pun harus mengalah pada mereka. Selama sebulan tinggal di area 36, Su Tongtian akhirnya mengerti maksud Qin Yang ketika dia mengatakan bahwa tidak akan ada biaya apapun. Energi spiritual di tempat ini meningkat secara luar biasa dalam sebulan terakhir, setara dengan susunan pengumpulan roh tingkat 2 yang sangat besar. Oh! Mendengar ini, Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, tidak ada yang menginginkan area 36 sebelumnya. Aku tinggal di dalamnya, tetapi sekarang mereka ingin ikut tinggal. Begitu kata-kata ini keluar, Su Tongtian tertegun sejenak. Qin Yang ini, apakah dia berencana membuat masalah lagi?
Jika salah satu murid di luar merasa tidak puas dan mencoba melawan, Qin Yang mungkin akan langsung menghabisinya tanpa ragu-ragu. Memikirkan kemungkinan itu, tubuh Su Tongtian langsung bergetar. Tidak. Masalah ini harus segera dilaporkan kepada dekan akademi. Pada saat ini, Qin Yang meletakkan tangannya di belakang punggung, melangkah maju, dan berkata dengan tenang, "Penatua Su, pimpin jalan. Aku juga harus memberi mereka pemahaman bahwa aku tinggal di sini, jadi mereka sebaiknya tidak berpikir macam-macam." Apa? Su Tongtian berpikir dalam hati, selesai sudah. Namun, meskipun begitu, Su Tongtian tetap memimpin jalan. Sang dekan akademi telah memerintahkannya untuk mengikuti Qin Yang, menuruti setiap permintaannya, dan selalu melaporkan semua yang dilakukan Qin Yang. Tapi sekarang, setelah Qin Yang berbicara, mana mungkin dia berani menolak? Membawa Qin Yang menuju pintu keluar area 36, hati Su Tongtian benar-benar gelisah. Akhirnya mereka tiba di pintu keluar, dan pada saat ini, ratusan sosok telah berkumpul di sana. Sebagian besar adalah murid dalam, sebagian kecil adalah murid roh, dan di antara mereka, ada beberapa orang yang jelas pernah dilihat Qin Yang sebelumnya. Itu dia. Begitu melihat Qin Yang, semua orang langsung terkejut. Di antara kerumunan, wajah Liu Fangyu dari geng Liumen tampak sedikit pucat. Adegan hari itu masih segar dalam ingatannya. Du Yuran, yang berada di tingkat 9 ranah Lingtai, mati begitu saja di depannya. Bahkan, petinggi akademi mencoba sekuat tenaga untuk menyembunyikan kejadian itu, hingga dekan akademi sendiri turun tangan, namun Qin Yang tetap tidak memberi muka. Sekarang, melihat Qin Yang lagi, dia hanya merasakan hawa dingin menyelinap ke dalam hatinya. "Kamu juga ada di sini?" Qin Yang menatap Liu Fangyu dan berkata dengan tenang. "Ah, itu hanya kebetulan lewat." Liu Fangyu menggaruk kepalanya, lalu tanpa ragu membawa beberapa orang di belakangnya dan segera pergi. Orang-orang di sekelilingnya langsung tercengang. Apa yang terjadi? Apa hubungan Liu Fangyu dengan Qin Yang? Kenapa Liu Fangyu melihat Qin Yang seperti tikus melihat kucing? Apa yang kalian lakukan di area 36? Qin Yang tersenyum dan berkata, "Tempat ini, sekarang milikku, Qin Yang. Kalian kalau tidak ada urusan, silakan pergi." Begitu Qin Yang mengucapkan kata-kata ini, semua orang saling memandang satu sama lain. "Siapa kamu? Siapa yang menyetujui area 36 menjadi milikmu?" Seorang murid berteriak. "Benar. Tempat ini penuh dengan energi spiritual, dan akademi sudah mengabaikannya selama lebih dari 1000 tahun. Sekarang kamu bilang ini milikmu. Aku rasa orang ini hanya ingin menikmati tempat ini sendirian." Kerumunan menjadi marah, seolah-olah Qin Yang telah mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi milik mereka. "Oh?" Melihat ketidakpuasan semua orang, Qin Yang tersenyum dan berkata, "Area 36 ini disebut daerah terlarang dan tidak ada yang mengurusnya. Aku secara khusus mengajukan permohonan kepada Penatua Su Tongtian untuk tinggal di sini dan membayar harga tinggi kepada dekan akademi untuk membelinya. Dari sebulan yang lalu, aku sudah tinggal di sini. Jadi, di tempat ini, aku yang menentukan." Setelah mendengar ini, Ye Ziqing dan yang lainnya tertegun. Mereka memang mengajukan permohonan kepada Penatua Su Tongtian untuk tinggal di area 36, tetapi kapan Qin Yang mengajukan permohonan kepada dekan akademi dan membeli area ini? "Kamu bilang kamu membelinya, jadi kamu membelinya," seorang murid berkata tidak percaya. "Benar. Kamu benar sekali." Qin Yang menatap murid itu dan tersenyum. "Aku bilang aku membelinya, maka aku membelinya." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang langsung marah. Orang ini sombong sekali. Hanya seorang murid dalam, tapi bertingkah seolah dia adalah Raja Langit. Banyak murid roh di sana berasal dari berbagai geng murid yang kuat, dan semuanya adalah ahli di ranah spiritual. Sungguh sombong. Seseorang melangkah maju dan menatap Qin Yang dengan dingin. "Kamu Qin Yang kan?" Orang ini mengenakan jubah putih, auranya panjang dan stabil, langkahnya mantap, dan ada pedang panjang di punggungnya, terlihat seperti seorang pendekar pedang sejati. "Benar, aku Qin Yang. Kudengar terakhir kali, kamu dengan angkuh mengatakan di luar pavilion Ling bahwa geng pedang surga kami lebih buruk dari kotoran sapi di matamu." Orang itu berbicara dengan dingin. Dan di sampingnya, berdiri tegap Cu Chunjian.
Orang ini tampaknya belum cukup diajari oleh Fang Shicheng dan Yuan Gang waktu itu. Aku tidak pernah mengatakan itu. Qin Yang berkata dengan santai. Tapi memang benar, di mataku, geng pedang surga lebih buruk dari kotoran sapi. Bukan hanya geng pedang surga, bahkan geng putra surga dan geng Liumen juga sama. Kurang ajar. Bocah ini cari mati. Benar-benar tidak tahu diri. Kerumunan langsung bergemuruh. Di Akademi Dewa, tidak ada yang berani mengatakan hal seperti ini dan bisa bertahan selama 3 bulan. Qin Yang benar-benar terlalu sombong. Cari mati. Saat itu juga, pria berpakaian putih itu melangkah maju dengan aura membunuh. Zhao He benar-benar marah kali ini. Dia adalah seorang pendekar pedang yang telah memahami benih niat pedang. Di geng pedang surga, dia sangat dihargai oleh Jian Chunyi. Qin Yang ini, kenapa dia begitu sombong? Apa dia pikir hanya karena memenangkan peringkat pertama dalam ujian terakhir, dia bisa sesuka hati? Wajar saja. Dia baru masuk Akademi Dewa, bagaimana dia bisa tahu betapa kuatnya para murid di sini? Saat ini, Qin Yang tetap tak tergoyahkan dan menatap pria di depannya. Zhao He. Qin Yang mengayunkan tangannya, dia menoleh ke arah Ye Ziking. Ziking. Siap. Cukup patahkan satu lengannya. Bagaimanapun, ini adalah Akademi Dewa. Membunuh orang tidak baik. Baik. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Ziking melangkah maju. Semua orang langsung terkejut. Mengutus Ye Ziking. Apa ini lelucon? Sebulan yang lalu, Ye Ziking hanya di tingkat 8 ranah Linghai. Tapi Zhao He. Dia adalah ahli di tingkat 3 ranah Lingtai. Bagaimana mungkin Ye Ziking bisa melawannya? Ye Ziking, kamu adalah nona dari keluarga Ye. Aku tidak ingin menindasmu. Zhao He berkata dengan tenang. Tapi kalau kamu menuruti orang bodoh ini, aku tidak akan bersikap sopan. Oh, masih berani menghinaku? Qin Yang melambaikan tangannya. Patahkan kedua lengannya. Siap. Ye Ziking mengangkat cambuk ungunya, dan cahaya keunguan langsung terpancar. Melihat ini, Zhao He langsung marah. Dalam hal ini, Nona Ye, jangan salahkan aku. Saat itu juga, Zhao He menghunus pedangnya. Cahaya pedang bersinar terang. Namun Ye Ziking hanya menatap dingin, tanpa sedikit pun rasa takut. Saat cambuk bercorak ungu itu berayun, boom. Cahaya meledak, menyelimuti tanah dengan energi yang menakutkan. Ranah Lingtai tingkat 4. Kerumunan langsung gempar. Tak seorang pun yang hadir pernah membayangkan bahwa Ye Ziking masih berada di tingkat ke-8 alam Linghai 1 bulan yang lalu. Namun sekarang, dia langsung naik ke tingkat ke-4 alam Lingtai. Dalam 1 bulan, kekuatan meningkat 5 tingkat. Apakah ini kengerian dari tubuh kaisar? Ekspresi semua orang menjadi kaku pada saat ini. Sial, bagaimana mungkin? Wajah Zhao He menjadi muram, ekspresinya penuh amarah. Sudah lebih dari 3 bulan sejak dia mencapai tingkat ke-3 alam Lingtai, tetapi dia belum pernah naik tingkat. Namun sekarang, seseorang yang lebih muda darinya, yang mencapai alam Lingtai lebih lambat darinya, justru melampauinya. Benih niat pedang, aktifkan. Zhao He berteriak dalam hati, pedang panjang di tangannya berkilauan dengan cahaya dingin. Benih niat pedang. Saat ini, alis Ye Ziking berkedip dengan kilatan dingin penuh niat membunuh. Dengan cambuk panjang di tangannya, dia langsung melesat ke depan. Selama waktu ini, Ye Ziking telah meninggalkan pedang digantikan dengan cambuk, dari awalnya canggung hingga kini mahir dan terampil. Apa yang dikatakan Qin Yang benar, dia tidak memiliki pemahaman unik tentang pedang, tetapi para kultivator pedang adalah yang paling kuat. Sejak kecil hingga dewasa, keluarganya mengajarkan bahwa kultivator pedang adalah yang terbaik. Namun sekarang, setelah menggunakan cambuk panjang, dia lebih memahami bahwa senjata ini lebih cocok untuknya. Melihat Zhao He mengaktifkan benih niat pedangnya, serangan pedangnya menjadi lebih ganas, tetapi Ye Ziking sendiri tetap tak tergoyahkan, seperti batu karang yang berdiri di tepi laut. Pedang 8 tebasan. Zhao He berteriak pelan, wajahnya memerah, pedang panjangnya membentuk rentetan energi pedang yang mengarah ke Ye Ziking. Kemudian, seluruh tubuhnya langsung menerjang Ye Ziking, pedangnya menusuk lurus ke arah jantungnya.
Tidak ada gunanya. Ye Ziking berbicara dengan tenang dan melambaikan telapak tangannya. Plak! Sebuah cambukan jatuh, dan cambuk bermotif ungu membawa angin kencang, langsung membuyarkan energi pedang. Kemudian, cambuk panjangnya melilit Zhao He, yang hanya bisa berubah dari menyerang menjadi bertahan, tetapi tetap sia-sia. Suara retakan terdengar lagi, dan tubuh Zhao He terhempas ke tanah, seluruh tubuhnya terikat oleh cambuk panjang. Ye Ziking tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia menarik cambuk panjangnya, dan tubuh Zhao He ditarik mendekatinya. Ye Ziking mengulurkan kedua telapak tangannya, lalu dengan dua jari dia menekan Zhao He. Krek! Terdengar suara tulang patah dan jeritan yang menusuk telinga. Hancur! Benar-benar hancur! Ye Ziking benar-benar menghancurkan kedua lengan Zhao He. Saat ini, suasana di sekitar menjadi hening seketika. Ah! Suara jeritan yang memilukan terdengar, dan wajah Zhao He langsung pucat pasi. Kamu! Namun saat ini, Ye Ziking bahkan tidak menoleh, dia berbalik, berjalan kembali ke belakang Qin Yang, dan berdiri tegak. Berhati-hatilah lain kali. Kita semua adalah murid dari akademi yang sama, akan lebih baik jika bersikap sopan. Qin Yang bertepuk tangan saat ini dan berkata dengan santai, baiklah, semua yang ada di sini. Area 36 ini adalah tempatku. Sekarang karena aura di sini telah meningkat, itu juga urusanku sendiri. Dari mana kalian berasal? Kembalilah ke sana. Sangat sombong. Terdengar teriakan lain saat ini. Semua orang tercengang sejenak. Siapa yang berani bicara begitu? Barusan, Zhao He yang berada di tingkat ketiga alam lingtai sudah menjadi contoh terbaik. Du Chen dari geng Yun Xiao, pantas saja dia begitu percaya diri. Tidak heran, tempat sebagus ini, Qin Yang bilang itu miliknya, lalu miliknya. Murid-murid dari berbagai geng pasti tidak akan senang. Siapa kamu? Qin Yang bertanya saat itu juga. Du Chen. Du Chen mendengus, melangkah maju, menatap Qin Yang, dan berkata, aku pikir kamu seharusnya tahu dari geng mana aku berasal. Qin Yang, lebih baik kamu serahkan area 36 ini. Tempat ini penuh dengan aura spiritual, bukan hanya kamu, murid dari halaman dalam yang bisa menguasainya. Oh! Qin Yang tersenyum saat ini. Ziking, orang ini juga perlu dihajar, beri dia pelajaran. Qin Yang langsung melambaikan tangannya, malas untuk berdebat panjang. Dasar sampah. Du Chen berteriak marah, kamu hanya mengandalkan perempuan, apa hebatnya itu? Kalau kamu berani, Qin Yang, lawan aku 1 lawan 1. Mencoba memprovokasiku? Qin Yang tertawa kecil. Sayangnya, itu sia-sia. Ziking, beri dia pelajaran. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.